Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo Tribuners. Bersama saya Hanif Mustafa dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan juga Hukum. Baik, seperti biasa kita akan membahas hal yang hangat tengah dibicarakan saat ini. Apa itu? Hari ini kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 efektifkah? Nah, sudah tentu pelaksanaan ini sudah berjalan beberapa minggu lalu ya, dimulai dari pejabat teras Forkompinda dan juga tenaga kesehatan. Nah, tapi bagaimana proses selanjutnya vaksinasi khususnya di tubuh Polri? Ya, kita sudah ada di tengah kita yaitu terhubung dengan Bapak Kaur Penum Bid Humas Polda Lampung, Bapak Kompol John Kennedy. Selamat sore, Pak. Halo, Pak. Selamat sore, Pak. selamat sore. Alhamdulillah, Pak. Halo, Dan selamat juga sore. terhubung dengan Dr. Ayla Karyus, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran ID Cabang Bandar Lampung. Selamat sore, Bu. Dokter. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Baik, kita nggak tanpa panjang lebar. Kita akan awali dulu dengan Pak Joni. Pak, terkait ini Pak Jon, maaf, izin. Jadi, Pak, saya mau menanyakan dulu kepada Bapak, ya terkait seperti apa sih Pak proses vaksin di lingkungan kepolisian saat ini, Pak? Izin bisa dijelaskan, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proses vaksin yang di lingkungan kepolisian khususnya di Polda Lampung ini, prosesnya dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung sesuai dengan daftar nama yang telah ditunjuk. Jadi kita sudah dusun nama-namanya itu, kita serahkan nanti ada jadwalnya. Ya. Nah, Pak, mungkin ada pejabat Pak yang sudah divaksin Pak saat ini dan mungkin akan divaksin juga. Baik, Mike. Jadi yang telah dilaksanakan vaksin ini di Polda Lampung yaitu pejabat utama PJU dan anggota kami yang melaksanakan pelayanan garda terdepan seperti Babin Kaptipmas dan yang terlibat dalam operasional aman Nusa, operasi di pendisiplinan terhadap protokol kesehatan. Ini jadi kita utamakan orang-orang ini karena dia berhadapan langsung di lapangan rentan dengan risiko. Jadi itu yang kami dapat. Iya Pak. Mungkin kalau kira-kira dihitung tuh berapa sih Pak jumlahnya Pak yang sudah yang akan mendapatkan vaksin Pak ini? Mungkin Ya, dari jadi untuk sekarang ini tercatat itu ada 920 personil. Ya. Oh. Dan itu akan bertahap ya Pak ya untuk pemberian vaksinasinya? Betul. Jadi pemberian vaksin ini dilakukan secara bertahap. Oh seperti itu Pak. Siap. Demikian. Ya. Mungkin saya beralih ke Dokter Alia dulu ya, Pak. Izin. Dok, mungkin setelah mendapatkan vaksin nih, Dok. Kapan sih efek dari vaksin itu mulai bekerja? Ya, terima kasih. Vaksinasi di Provinsi Lampung sudah dimulai tanggal 14 Januari. Didahului dengan kick off di Rumah Sakit Abdul Muluk, di mana yang divaksinasi itu adalah tokoh-tokoh, kemudian dilanjutkan dengan kabupaten kota. Kalau pertanyaan tadi berapa lama, itu pada waktu seseorang itu divaksinasi pertama kali, itu akan merangsang sistem kekebalan tubuh. Namun yang sistem kekebalan tubuh yang tumbuh itu belum begitu banyak. Jadi dia akan diulang atau kita sebut sebagai booster itu pada hari ke-14. Oh gitu. Nah, diharapkan setelah hari ke-14 dia mendapat suntikan kedua, itu maka kekebalan tubuhnya akan semakin tinggi dan dia sudah mencapai tingkat yang bagus itu setelah 1 bulan. Oh gitu. Itu dari jurnal yang kami baca. Setelah 1 bulan dia vaksinasi maka dia sudah membentuk kekebalan yang optimal di dalam tubuhnya. Begitu, Pak. Oh gitu. Berarti bisa dikatakan bahwasanya vaksin lanjutan itu atau kedua itu untuk menambah kekebalan aja atau gimana, Dok? Ya, dia menambah dan makin mempercepat. Jadi vaksinasi pertama itu tubuh kita baru mengenal
oh ini adalah musuh yang datang gitulah ya, tapi musuh yang sudah dilemahkan. Oh gitu. Kemudian vaksinasi kedua dia akan makin memperkuat sehingga kekebalan kita terbentuk secara optimal. Oh seperti itu dok, siap. Nah saya beralih dulu dok ke Pak John Kennedy. Izin Pak. Yap, seperti yang sudah dijelaskan ya Pak ya, mungkin akan ada vaksin lanjutan setelah 14 hari dan kemarin beberapa tenaga kesehatan dari Polda juga sudah divaksin. Nah mungkin kapan sih proses vaksin lanjutan untuk para pejabat kepolisian di Lampung nih Pak? Izin Pak. Mungkin. Baik, akan kami jelaskan. Jadi setelah vaksin pertama sesuai dengan pembicaraan dokter tadi, ini akan dilanjutkan adanya vaksin lanjutan. Jadi vaksin lanjutan ini setelah 14 hari dari 14 hari dari pertama. Jadi akan ada vaksin lanjutan setelah yang pertama itu menerima vaksin, kemudian nanti kita lanjutkan setelah 14 harinya. Jadi gitu. Oh seperti itu Pak ya. Halo? Siap. Ya? Iya betul. Oke. Kita beralih dulu ke Dokter Alia. Dok, izin dok. Mungkin ada nggak sih apa saja ya mungkin efek samping dari vaksin Sinovac yang mulai dari ringan sampai sedang lah untuk efek sampingnya mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, efek samping dari vaksinasi Sinovac ini yang sudah dirasakan itu termasuk saya sendiri ya, saya alhamdulillah sudah divaksinasi yang pertama kali. Itu hanya sedikit sakit di tempat suntikan itu pastinya ya. Kemudian kalau saya agak terasa ngantuk ya, efek ngantuknya justru yang dominan. Tapi kalau yang sampai demam, sakit kepala itu tidak. Saya masih bisa beraktivitas. Cuma kadang-kadang rasa ngantuk yang lebih terasa. Dan itu saya tanyakan juga kepada teman-teman nakes yang sudah divaksinasi, hampir sama. Dan untuk Indonesia yang kami baca itu, sejak penyuntikan tanggal 13 di tingkat nasional, sampai dengan sekarang, belum ada kasus efek samping yang serius. Jadi belum ada orang yang sampai dirawat karena efek samping dari vaksinasi ini. Begitu Mas. Oh seperti itu. Dok, izin saya, mungkin siapa aja ya kriteria dari penerima vaksin ini dok? Kriteria utamanya itu adalah dibatasi usia. Ya, usia 18 sampai dengan 59 tahun. Ya. Kemudian orang tersebut tentu saja sehat ya. Jadi dia itu bukan penyintas. Penyintas itu dalam artian dia sudah pernah menderita COVID-19. Itu tidak boleh. Kemudian orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta atau penyakit memang di tubuhnya seperti kencing manis, darah tinggi yang tak terkontrol. Tapi kalau penyakitnya tersebut terkontrol, boleh saja dia melakukan vaksinasi. Kemudian orang-orang penderita kanker, orang-orang yang minum obat terus-menerus karena dia mempunyai sakit tertentu, misalnya sakit ginjal. Kemudian orang yang melakukan cuci darah, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyakit ayan itu tidak boleh. Namun kalau memang masih ragu, pada saat dilakukan vaksinasi itu, di meja 2 setelah pendaftaran di meja 1, di meja 2 itu akan dilakukan screening, penapisan. Apakah seseorang itu layak atau tidak untuk divaksinasi. Jadi kalau misalnya masyarakat ragu apakah dia boleh divaksin atau tidak, kelak ke depannya itu kalau untuk masyarakat nantinya, itu tidak apa-apa, datang saja ke pos vaksinasi, setelah mendaftar dia akan dilakukan screening atau penapisan di situ. Oh gitu dok ya. Nah dok, tadi kan kayaknya orang tua nggak boleh divaksin ya dok ya. Tapi bukannya justru itu orang tua itu rentan tertular corona ya. Dan bahkan kalau divaksin kan juga bisa membantu dia tidak tertular dari corona. Nah, kenapa sih dok tidak boleh sendiri orang tua itu divaksin? Iya, ini banyak sekali pertanyaan kenapa lansia dalam batasan umur 60 gitu ya, 60 ke atas tidak bisa divaksinasi. Itu hanya karena uji klinis untuk vaksin Sinovac ini
belum dilakukan untuk usia 60 tahun ke atas. Jadi belum ada bukti uji klinis yang mengatakan bahwa Sinovac ini aman untuk usia tersebut. Namun ada jenis vaksin yang sudah digunakan oleh negara lain untuk usia 60 tahun ke atas, yaitu Pfizer. Nah, itu yang belum datang ke Indonesia. Jadi memang kelompok lansia itu sudah menjadi prioritas, namun untuk Sinovac karena dia belum diuji kliniskan, kita tidak memberikan kepada kelompok usia tersebut. Oh, seperti dok ya. Siap. Dok, tapi boleh menambahkan juga ya, mengapa sih anak-anak juga nggak boleh itu? Kalau tadi kan orang tua kan memang rentan ya mungkin ya. Izin sih kalau anak-anak nih alasannya kenapa juga nggak dapat vaksin? Oh ya, terima kasih. Kalau untuk anak, sebenarnya juga uji klinisnya juga belum ada. Jawabannya sama. Uji klinisnya belum ada. Kemudian diharapkan 18 tahun ke bawah itu kan masuk kelompok usia anak. Nah, dengan pandemi ini diharapkan kelompok usia itu berada di rumah. Ya, jadi dia belum banyak melakukan kegiatan di luar, atau kita bilanglah dia bukan usia produktif begitu. Kelak ke depannya, karena ini kan penyakit baru ya. Iya dok. Nah, mudah-mudahan nanti ada jenis vaksin yang bisa untuk kelompok usia tersebut. Dan itu yang terus diusahakan oleh pakar-pakar vaksin tentu saja gitu. Tapi kalau ditanya apakah mereka itu termasuk sasaran, sebenarnya semuanya seperti itu. Seperti kelompok ibu hamil juga itu rentan. Tapi karena belum ada uji klinisnya, ini belum bisa diberikan. Begitu. Oh seperti itu dok. Siap dok. Dok, satu lagi dok, mungkin ini kan tenaga kesehatan kan sebagai garda terdepan nih di untuk dalam hal COVID ini. Nah kan sudah divaksin juga untuk orang tenaga kesehatan. Tapi ini kan untuk vaksin kan 2 kali berulang. Nah ini apakah untuk tenaga kesehatan akan divaksin setelah 14 hari atau menunggu lagi vaksin setelah warga ini semuanya divaksin untuk pertama? Oh iya, tidak. Jadi logistik vaksin yang sudah didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan atau oleh pusat itu memang telah menghitung tenaga kesehatan dikalikan 2. Jadi yang datang ini adalah diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dimanapun dia berada, itu untuk 2 kali penyuntikan. Jadi jumlah tenaga kesehatan dikali 2 dengan teman-teman dari TNI atau Polri yang kategori nakes dan tokoh-tokoh, itu dikalikan 2 mas. Jadi kita tidak masyarakat dulu nanti baru yang kedua, tidak. Kita tetap patuh pada jadwal 14 hari kemudian disuntik ulang. Oh gitu loh. Siap. Nah, izin saya mau beralih ke Pak John Kennedy Pak, terkait Pak terkait tadi Pak soal distribusi vaksin kan tadi. Pak, bagaimana sih Pak proses pengawalan dari jajaran kepolisian di Lampung Pak terkait distribusi vaksin Pak? Baik, akan saya sampaikan bahwa vaksin ini kami kawal pendistribusiannya mulai dari Lampung Selatan, turun dari kapal itu memang tetap kita kawal bersama TNI hingga sampai ke tempat pendistribusian terakhir di mana tempat itu. Jadi pengawalannya ini kita penuh dikawal bersama TNI. Begitu. Oh gitu Pak, siap. Pak, dengan adanya vaksin nih Pak, mungkin ada kekhawatiran nggak sih Pak masyarakat menjadi terlena hingga akhirnya mengabaikan protokol kesehatan seperti berkerumun, terus tidak mematuhi 3M kayak seperti itu Pak? Ada kekhawatiran nggak kita Pak? Baik. Kekhawatiran itu memang pasti ada, tapi saya rasa begini, masyarakat sudah banyak yang ilmu pengetahuan yang sangat gampang didapat melalui media sosial, dan saya yakin masyarakat tidak akan terlena dan tidak mengabaikan protokol kesehatan ini. Jadi gitu. Jadi ya kita sosialisasi ini terus kita laksanakan baik dengan media cetak demikian. Oh seperti itu Pak ya. Halo Pak ya. Ya. Iya. Pak mungkin apa sih Pak pandangan Anda Pak untuk mencegah agar masyarakat ini tidak terlena setelah vaksin
apakah tetap melakukan razia protokol kesehatan atau seperti apa, Pak? Baik. Agar masyarakat tidak terlena, kami pihak dari kepolisian ini selalu aktif melaksanakan sosialisasi seperti saya sebutkan di atas tadi. Jadi tentang agar mematuhi protokol kesehatan, kemudian meskipun sudah dilakukan vaksin, sosialisasi kami ini dilakukan baik selalu melalui media seperti yang tersebut di atas, baik cetak, elektronik maupun online, sosial dalam bentuk pembuatan lipet baliho, betul banner. Jadi kita tempelkan itu yang tempat-tempatnya strategis itu supaya bisa dibaca oleh masyarakat umum. Jadi demikian. Siapa? Pak, terakhir Pak, mungkin dari sisi keamanan Pak, bagi pihak kepolisian ini ada dampak positifnya nggak sih Pak dengan adanya vaksin ini Pak? Oh baik, ini mungkin dapat kami jawabkan. Dampak positif yang kami lakukan itu yaitu pada saat berjalan tugas untuk pengamanan ataupun pelayanan, jadi merasa tenang gitu, merasa percaya diri. Meskipun kami juga tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan seperti 3M dan 1T, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan menjauhi dari kerumunan, sehingga pelaksanaan tugas kami ini jadi semakin mudah dan lancar. Masyarakat juga merasa senang dan nyaman saat menerima pelayanan dari kita, khususnya dari kepolisian. Oh seperti itu ya Mas. Siap. Ya. Pak John Kennedy dan juga dokter, ini kan sudah ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Nah sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan seperti himbauan kepada masyarakat. Nah kita mulai dari Pak John Kennedy, apa Pak, izin Pak bisa. Baik, jadi dari khususnya dari kepolisian sampai saat ini protokol kesehatan itu tetap kita laksanakan, dan kami dari pihak kepolisian ini selalu menghimbau dengan cara itu tadi, sosialisasi pada masyarakat melalui media cetak atau banner itu tetap kita laksanakan, dan masyarakat pun harus melaksanakan ini, harus patuh dengan protokol kesehatan ini. Jadi hal ini kemungkinan masyarakat harus mematuhi, jangan tidak mematuhi. Kita tahu sekarang ini banyak yang menurut data yang kami terima tadi. Jadi Indonesia ini semakin banyak aja yang terkena. Kalau tidak salah saya lihat di TV media tadi di Bandung itu sudah 1 juta lebih itu. Nah, kalau ini terus tidak dilakukan atau tidak dipatuhi, mungkin tidak menutup kemungkinan akan bertambah lebih banyak lagi. Jadi kami himbau dari kepolisian ini jangan sampai masyarakat itu tidak disiplin. Jadi protokol kesehatan itu tetap kita laksanakan. Demikian. Oh seperti itu. Dokter izin, mungkin ada yang disampaikan? Ya baik. Jadi vaksinasi COVID-19 ini bukan merupakan satu-satunya jalan untuk kita memutus rantai penularan. Pandemi ini masih berlanjut. Kita lihat saja seperti dikatakan Pak John tadi, kasus terus bertambah, baik di Indonesia maupun Provinsi Lampung. Dalam manajemen COVID-19, vaksinasi ini adalah upaya pencegahan. Dan yang divaksin itu belum tentu 100% kebal. Karena kita sudah sama-sama baca bahwa yang namanya efikasi vaksin ini 65%. Jadi tidak semua orang yang disuntik itu otomatis dia menjadi kebal. Tidak, tergantung dari keadaan tubuhnya. Nah, oleh sebab itu, walaupun ada vaksinasi, protokol kesehatan 3M dan 3T itu tetap harus dijalankan. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi kita semua berharap dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini, kita mulai atau kita bisa menurunkan angka penularan atau angka kejadian COVID-19 di Indonesia khususnya. Terima kasih, itu saja. Oh seperti itu, siap. Oke, baik, terima kasih Pak John Kennedy dan juga Dr. Ayla telah bergabung
Oke Tribuners, sampai juga kita di penghujung acara. Sebelum saya tutup, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.